Dan di samping itu juga Dr. Arasu adalah dokter dalam bidang kesuburan, fertility, dan Dr. Arasu juga memiliki center untuk fertility sendiri, ya dokter ya. Oke, kita sangat beruntung sekali memiliki Dr. Arasu di sini. Dr. Arasu mungkin bisa menjelaskan kepada kita spesialisnya dokter secara singkat, dokter. Nama saya Dr. Arasu. Saya pakar bahagian gynecology dan juga bahagian reproduktif, iaitu bahagian kesuburan. Saya mempunyai kurang lebih 20-21 tahun pengalaman dalam bidang ini, dan pengkhususan saya lebih kepada bahagian gynecology daripada bahagian sakit-sakit biasa gynecology seperti fibroid, myoma, dan juga daripada kanser rahim atau kanser cervix atau apa-apa kanser yang berkait rapat dengan bahagian wanita, reproduktif wanita, dan juga bahagian kesuburan iaitu bahagian fertility. Wow, dokter sudah 21 tahun dalam bidang hampir dokter, 21 tahun. Tapi dokter masih nampak sangat muda. Ya. Oke, istimewa yang dari umur 11 tahun itu sudah bisa digerakkan untuk mendapatkan HPV vaksin. Dan di Beacon Hospital kita juga ada HPV vaksin untuk gadis-gadis ya. Dan dokter selanjutnya ya, kalau untuk pap smear itu menurut dokter apakah itu wajib untuk wanita? Saya rasa pap smear itu memang wajib. Memang sangat wajib. Memang wajib. Dokter mesti marah ya kalau saya akan marah dan marah. saya, ya betul. Saya pernah lihat Dokter Arasu marah pasien karena tak datang pap smear. Ya. Terutamanya bila di Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar di mana boleh jumpa seorang doktor dan buat pap smear. Satu proses 5 minit, tetapi boleh mengesan kanser sebelum dia pangkal rahim, sebelum dia menunjukkan unsur-unsur kanser. So pap smear adalah satu sarana. Ya. Jadi dengan melakukan pap smear itu sangat bagus. Kenapa? Bisa menunjukkan tanda-tanda sebelum ada kanker. Ya betul dokter ya. Dan ideally pap smear patut dibuat setiap 2 hingga 3 tahun untuk semua wanita yang berumur 21 tahun dan ke atas. Okay, very good message kepada semua ibu-ibu di sana ya. Jadi setiap 2 sampai 3 tahun itu paling tidak 1 kali untuk melakukan pap smear. Kalau enggak dokter Gani akan marah. Betul. Kenapa? Karena mungkin juga ada banyak kes yang tidak membuat pap smear ya. Betul. Tiba-tiba datang sudah ada tanda-tanda gejala kanser di tahap 3, tahap 4. Tetapi kalau satu pap smear could have prevented gejala-gejala seperti ini. Karena dengan satu pap smear aja itu bisa mencegah seorang itu bisa ada kanker rahim ya dokter ya. Okay. Dokter, another thing that just now dokter mentioned that for endometriosis, dokter juga ada mengobati untuk pasien endometriosis. Bagaimana penanganan dokter dan untuk pasien yang seperti mungkin SOP-nya, gimana pasien? What is the first stage? Masalah dengan endometriosis ialah dia selalu dikesan pada tahap 3 dan tahap 4. Ya. Padahal tahap 1 dan tahap 2 kita sudah tahu tanda-tanda ini sudah wujud, tetapi sebab tidak ada awareness ibu atau ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, kadang-kadang dia tahu itu adalah sakit biasa, sakit senggugut, ambil ubat tahan sakit dan menunggu dengan masa. Jadi kalau sebagai ibu dokter, kita kalau mau mengamati apakah anak gadis kita itu ada masalah atau enggak gitu, itu apa ada tanda-tandanya? Kebanyakan masa endometriosis adalah sangat tipikal, dia akan present dengan ubat dengan period pain. Ya. Dan juga ini adalah biasa kerap dalam umur teenage years. Ya, dan dia akan pada masa umur remaja, dan itu lebih sering muncul pada anak-anak kita yang mulai komplain ada sakit, terutama waktu period ya. Tetapi masalahnya kita selalu kata ini adalah sakit biasa, makan ubat tahan sakit, dan dengan makan ubat sakit-sakit akan hilang, tetapi endometriosis akan berulang dan makin lama makin lebih advance. So by the time dia 30s, bila cuba untuk mendapatkan baby ataupun sakit selalu teruk, pada masa itulah kita akan kesan endometriosis. Dan kebanyakan masa endometriosis dikesan pada tahap 3 dan 4, di mana sudah mengancam kesuburan, sudah itu yang juga menyebabkan rasanya seorang itu nggak bisa melahirkan. Betul ya. Masalah kesuburan menyebabkan masalah kesuburan, dan juga kadang-kadang endometriosis juga boleh masuk ke dalam rahim dan menyebabkan gejala yang dipanggil adenomyosis. Okey, wow, memang banyak ya.
Jadi untuk ibu-ibu, catatan untuk kita, kalau anak kita ada komplain, cramp waktu period, itu sebaiknya juga dibawa ke dokter ginekologi. Betul ya, dokter? Sekurang-kurangnya dapatkan satu pandangan dan scan. Sekurang-kurangnya kita boleh mengesan gejala ini daripada tahap yang awal. Ya, jadi kita tidak mendiamkan sampai tahap ketiga, keempat, baru kita periksakan. Betul. Kalau ada pendarahan itu mesti dicek langsung. Betul. Jangan Pendarahan didiamkan yang dan tidak jangan menganggap itu adalah menopause. Betul. Oke, dokter yang satu lagi yang juga dokter mungkin mengobati juga, terutama seperti ovarian cyst. Itu apakah tuh possible cancer atau kebanyakan itu enggak kanker? Ovarian cyst ialah ketumbuhan pada kilang telur, iaitu ovari. Ya. Ada beberapa jenis cyst, tetapi kebanyakan ada dua jenis. Satu cyst yang berunsur kanser, satu cyst yang bukan berunsur kanser. Dan kebanyakan masa cyst yang menunjukkan unsur-unsur kanser adalah tipikal wanita berumur lebih kurang 50-an, menghampiri menopause atau selepas menopause. Size cyst, rupa cyst itu kadang-kadang menunjukkan ada isi dan ada air, dan juga kadang-kadang ada ascites di mana air berkumpul keliling perut. Ini adalah tanda-tanda mungkin menunjukkan kanser, tetapi 70 hingga 80% wanita akan ada mempunyai cyst. Ini adalah cyst yang berbentuk air dan tidak perlu risau pasal kanser. Tetapi daripada lihat, kita perlu buat beberapa scan, buat ultrasound scan, membuat tumor marker, dan juga kadang-kadang kita perlu buat CT scan untuk pastikan sama ada ini adakah unsur-unsur kanser atau tidak. Tetapi cyst sangat-sangat common untuk wanita. Ada lagi mungkin nasihat dari Dr. Arasul yang untuk menyimpulkan meeting kita hari ini dengan Dr. Arasul, mungkin untuk wanita-wanita Indonesia di luar yang kadang-kadang kita nggak habis pikir kita itu sebagai wanita itu apa aja yang kita perlu jaga gitu, dan kita itu take it easy lah dokter, you know. We pass through the day like normal, you know. Of course. And suddenly you found out you have this cancer, that cancer, and then who to blame? We blame ourselves. For me, I rasa kalau I perlu bagi apa-apa nasihat pada sesiapa wanita di luar, yang beberapa perkara yang kita perlu tahu untuk kesihatan wanita. Kanser tidak timbul secara dalam sehari dua. Tidak mendadak. Tidak mendadak. Dan kita tahu kebanyakan kanser, especially for women cancer can be detected early. Pap smear, jangan lupa pap smear. Dan setiap kali kita buat pap smear, buat ultrasound sekali bersama dengan pap smear. Sebab pap smear hanya untuk kanser pangkal rahim, screening. Tetapi apa yang berlaku di bahagian dalam rahim, kilang telur, kita perlu buat ultrasound. So if you ask me, untuk wanita yang I jumpa setiap hari, I akan buat satu pap smear kalau perlu dengan ultrasound scan. Sekurang-kurangnya saya sudah tahu kesihatan rahim, kesihatan ovari dan pangkal rahim. Pada masa yang sama, kita pula boleh dapat lebih banyak maklumat sekiranya wanita itu ada plan untuk mendirikan rumah tangga dan untuk ada anak. Kita tahu apakah potensi kesuburan dia. Pada masa yang sama, a simple ultrasound will give us a lot of information about your fertility potential. Dan juga kalau kita perlu baby, kadang-kadang kita belum kahwin tetapi kita sudah tahu kita ada masalah akan datang, ada masalah seperti gejala endometriosis. Kita boleh mencegah pada tahap yang lebih awal. Bukan sahaja kanser, tetapi masalah sakit puan yang lain. So a simple screening and an ultrasound scan can detect most of the problems and we can prevent future problems. Thank you so much Dr. Arasul. Dan dari sesi hari ini kita bisa mendengarkan banyak nasihat yang sangat penting untuk kita. So stay tuned to Rumah Sakit Beacon Hospital. We have more video to post, and also we have more doctors for us to interview with, like someone like Dr. Arasul, with all the expert yang lebih pengalaman lebih dari 20 tahun dan juga sangat ahli dalam bidangnya. Terima kasih Dr. Arasul. Thank you. Bye.